16. Hah, kau tanya untuk apa? Ya jelaslah mau disimpan, itu kan termasuk dalam sumbangan tamu kondangan. Alis Biatun hampir menyatu, dia memicingkan matanya menatap lekat wajah sang menantu. Jangan bilang kau mau menguasainya. Iya. Bukan Buk, cuma kalung dan gelang itu, kan pemberian keluarga Nirma. Kilahnya takut-takut, mimik wajahnya sudah mulai memerah. Yang bilang dari orang lain siapa? Udahlah, jangan banyak alasan. Cepat bawa ke sini. Biatun mulai tak sabar. Nirma pun berjalan memasuki kamarnya yang berada di bagian pojok dekat dengan dapur. Begitu sosok sang menantu tak terlihat lagi, Biatun menatap tajam pada Yasir. Yasir, ajari istrimu agar patuh dan tidak berani membangkang. Ibu tidak suka melihat wajah muramnya yang keberatan memberikan kado dari keluarganya. Padahal tanpa kita mengadakan pesta, mana mungkin Maksyam mau memberikan sesuatu berharga. Iya, Buk, nanti saya didik dia menjadi istri yang patuh tanpa berani membantah apalagi melawan, jawab Yasir. Dirinya masih menikmati satu batang rokok bersama sang ayah dan para sepupunya. Mereka tengah duduk di pojok ruang tamu. Biatun manggut-manggut, bagus. Ini, Buk. Nirma setengah hati menyodorkan dompet berwarna hitam yang langsung direbut paksa oleh Biatun. Hala, cuma segini kemampuan keluargamu memberikan hadiah, Nirma. Tanyanya merendahkan, padahal matanya berbinar melihat emas berkilau. Mamak dan Mbak Amala memang nggak punya banyak uang. Mereka pasti terlebih dahulu menjual sesuatu yang berharga, agar bisa membeli barang ini, bela Nirma. Cek, miskin sekali keluargamu itu. Kau harus banyak-banyak bersyukur karena anak semata wayangku sudi menikahimu. Tandas Biatun, dirinya memasukkan dompet emas beserta isinya ke dalam kotak persegi tempat penyimpanan barang berharga. Nirma, apa kau sudah memasukkan lamaran kerja di rumah sakit umum? Tanyanya lagi. Belum, Buk. Mengapa belum? Bukankah kapan hari suamimu bilang ada lowongan? Nada suara Biatun terdengar sengau, tatapannya pun mulai sinis lagi. Nirma menunduk, memilih daster kembang sepatu yang panjangnya selutut. Buk, Nirma kan lagi hamil muda dan masih sering mual-mual. Jadi sengaja menunda untuk bekerja dulu. Kau itu ya, jangan jadikan kehamilanmu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ingat, biaya pendidikanmu tidaklah murah, seharusnya kau tahu diri. Begitu lulus dan ada lowongan pekerjaan, ya jangan disia-siakan. Ketus Biatun, memperingati sang menantu. Yang membiayai kuliahku juga bukan dirimu Buk, tapi lagaknya udah seperti penanggung beban. Batinnya Nirma begitu berisik, tentu saja hanya berani protes dalam hati. Baik, Buk. Besok Nirma memasukkan lamarannya, katanya tanpa semangat, lalu berdiri hendak masuk kamar lagi, lama-lama berada di dekat ibu mertuanya sungguh menyesakkan dada. Satu lagi, mulai besok hindari mengenakan baju ketat. Kau harus bisa menyembunyikan kehamilanmu. Sudah cukup kelakuanmu kemarin yang kebablasan sampai hamil di luar nikah, bisik Biatun sinis tepat di samping Nirma. Nirma mengangguk, hatinya seakan dicubit oleh tangan tak kasat mata. Setengah mati dirinya menahan agar tidak menumpahkan air mata. Nirma masuk ke kamar dulu ya, Buk. Mau istirahat? Enak saja. Bantuin beresin buang kertas kado ini dulu. Abis itu sapu lantai rumah. Baru boleh istirahat. Kau kira hanya dirimu yang lelah? Kami semua yang ada di sini juga letih. Biatun bersungut-sungut, dia lantas beranjak dari duduk di atas lantai dan pindah pada sofa berbusa tebal. Ruang tamunya sudah bersih dari pernak-pernik bekas acara pesta, tinggal teratak yang di halaman rumah belum selesai dibongkar. Nirma dan dua orang sepupunya Yasir memunguti sobekan kertas kado. Raut calon ibu muda itu begitu masam, apalagi melihat sang suami yang sama sekali tidak membelanya. Kau kenapa sih, Dek? Dari semalam merengut terus. Yasir menyibak selimut, dia membalikkan badan sang istri yang semalaman tidur membelakangi dirinya.
Nirma menangis sesenggukan. Hampir semalaman dirinya tidak tidur, kembali teringat perkataan sang kakak dan mencocokkannya dengan apa yang terjadi. Sepertinya memang benar, tujuan utama ibu mertuanya mengadakan pesta dikarenakan ingin uang yang sudah disumbangkan ke sana-sini kembali lagi. Bukan semata-mata untuk menyenangkan hatinya. Namun, tidak bisa mengadu kepada sang suami. Yasir terlihat begitu menyayangi orang tuanya dan sangat penurut. Alhasil hanya bisa memendam dalam hati saja, ia benar-benar tidak punya tempat untuk bercerita. Ditanyain, kok malah nangis sih? Katakan ada apa? Yasir mencoba bersabar, dibelainya paham mulus sang istri. Sudah sedari tadi ia menahan hasrat, sesuatu di bawah sana meronta-ronta meminta sebuah pelepasan. Gak apa-apa, Mas, cuma capek aja, kemarin seharian kelamaan berdiri di pelaminan, dusta Nirma. Kasihannya istriku ini. Sini Mas lemesin otot-otot yang kaku. Yasir pun melancarkan aksinya. Mulai membuai dan merayu, tetapi dikarenakan dirinya sudah tidak lagi bisa menahan gelorannya, langsung saja memasuki inti sang istri tanpa memperdulikan raut kesakitan menahan nyeri di bagian perut. Percintaan panas itu hanya dinikmati oleh Yasir seorang. Nirma menggigit bibirnya kala rasa tak nyaman beriringan dengan nyeri menghantam bagian kewanitaan dan perutnya. Rintihannya menahan kesakitan dianggap desahan nikmat. Yasir tak berhenti sampai pelepasan dia raih. Jarum jam terus berputar ke kanan, hari pun bergulir begitu saja, tanpa terasa minggu telah berganti dengan bulan baru. Di perkebunan karet, dedaunan sedang berguguran. Pertanda musim trek menghampiri, di mana hasil getah tidak berproduksi banyak seperti sebelumnya. Amala mengenakan pakaian serba tertutup, celana kulot, kaos panjang, hijab lebar. Dia menghela napas lelah, lebih dari 2 jam berdiri, berjalan dari satu pohon ke pohon lainnya. Kedua tangannya lihai menarik karet kering yang menempel di aliran garis pohon bekas sayatan pisau deres kemarin pagi. Menyadap pohon karet profesi yang sudah dia geluti sejak umurnya 13 tahun hingga kini. Hutan pun menjadi tempatnya mengais rezeki, berteman dengan para nyamuk demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Amala, Amala, tak berapa jauh dari lokasi Amala, terlihat sang sahabat datang menghampiri. Sudah selesainya kau menderes? Tanya Din. Sudah, pas sekali. Din berseru, menarik lengan Amala yang duduk di atas dedaunan kering. Mau apa, Din? Amala menarik lepas tangannya yang dicengkeram Din. Ayo mancing kita, aku kepingin makan gulai santan ikan gabus, ajaknya, rautnya begitu sumringah. Ini sudah aku carikan umpannya. Din membuka bungkusan daun talas yang berisi tanah dan terdapat banyak sekali cacing. Mau mancing di mana? Amala masih enggan beranjak. Di balik bukit rumah Bang Agam, jawab Din antusias. Gila kau, Amala spontan berucap, aku tidak mau ya, nanti kalau ketahuan pasti bakalan malu sekali. Kita sudah dewasa Din, masa kau tak malu mencuri begitu? Yang mau nyuri siapa? Aku izin ya, bukannya asal main masuk ke perkebunannya orang begitu saja, dengus Din tak terima. Memangnya kau sudah bilang? Tanya Amala. Matanya begitu tajam menelisik sang sahabat yang terlihat sedikit salah tingkah. Belum, tapi tenang saja. Begitu pulang, aku pasti bilang kalau kita tadi numpang mancing di rawa-rawa miliknya, Din nyengir lebar. Itu sama saja seperti maling. Aku nggak mau, kecuali kalau kau izin terlebih. Din lepaskan. Aku nggak mau. Din melepaskan tarikannya, menatap culas sang sahabat. Betul nggak mau ikut? Iya, baiklah, nanti bila bertemu Bang Agam, aku akan katakan kepadanya kalau kau pernah. Bersambung, 17. Baiklah, nanti bila bertemu Bang Agam, aku akan katakan kepadanya kalau kau pernah. Din sengaja menggantungkan kalimatnya. Apa? Tanya Amala, dia merasakan firasat yang tidak baik. Kalau dulu sewaktu kita kecil,
kau pernah mengintipnya mandi di sungai. Seru Din, rautnya sangat menyebalkan. Bukan mengintip ya, tetapi tak sengaja lihat. Lagi pula bukan cuma aku saja, ada kau, Mutia, dan juga Wahyuni. Kila Amala tidak terima. Kejadian itu sudah lama sekali. Bila musim kemarau tiba, warga desa biasanya akan mandi dan mencuci di sungai. Tidak terkecuali Amala, dia ke sungai bersama kedua sahabatnya dan juga Mutia. Mereka melihat Bang Agam yang kala itu masih remaja hendak bermain terjun bebas dari jembatan papan di atas sungai. Pemuda jangkung itu hanya mengenakan celana boxer pendek. Iya sih ada aku, tapi kau tahu sendiri bukan? Kalau diriku terkadang tak punya malu, malahan suka malu-maluin. Jadi, bukan masalahlah kalau aku bilang ke Bang Agam. Alis Din naik turun, sengaja menggoda sekaligus mengancam Amala. Dasar licik. Amala berdiri, mengikat sarung parang yang selalu ia bawa saat pergi bekerja ke pinggangnya. Din tertawa puas, dia mengangkut peralatan pancing yang tadi ditaruh bawah. 15 menit kemudian, mereka sudah duduk di atas tanah berumput. Di hadapan mereka terhampar rawa-rawa luas nan dalam. Tempat ini milik Agam Sidik, letaknya di balik bukit tidak jauh dari belakang rumahnya. Din bagi cacingmu, pinta Amala. Akhirnya kau bersuara juga. Aku jamin gak menyesal kita mancing di sini. Ikannya banyak dan ada juga ikan betik betok kesukaanmu tuh. Balas Din, dia sedang mengaitkan cacing tanah di mata kailnya. Amala pun melakukan yang sama. Kemudian mereka melempar benang pancing yang sudah dikasih umbul-umbul dan terikat pada joran bambu kecil berukuran panjang. Amala memilih spot di bawah batang kayu terendam air, biasanya tempat seperti itu dijadikan sarang ikan. Amala, boleh aku bertanya? Din memalingkan wajahnya guna menatap sang sahabat. Tujuannya ke sini memang bukan semata-mata ingin memancing ikan saja. Silahkan, bagaimana perasaanmu sekarang? Maksudku, tentang rasamu kepada mantan tunanganmu tuh. Ujar Din, sebenarnya dia sungkan ingin bertanya hal pribadi, tetapi rasa penasarannya sudah membumbung tinggi. Amala menancapkan ujung joran pancingnya ke dalam tanah, sehingga tidak perlu dipegangi. Ia paham kemana arah pertanyaan Din ini. Kau kenal aku, kan, Din? Pantang mencintai seseorang yang statusnya belum halal bagiku. Dulu aku patuh, perhatian, hanya sebagai bentuk rasa hormat kepadanya dikarenakan dia calon suamiku, ungkap Amala apa adanya. Tidak munafik. Aku pernah memiliki secuil rasa untuknya. Namun, hilang tak berbekas akibat pengkhianatannya. Amala mendengus menarik sudut bibirnya ke atas, menjijikan bila mengingat adikku sendiri yang menjadi orang ketiganya. Apa sampai sekarang kau masih memendam amarah untuk Nirma? Tanya Din hati-hati. Amala melepaskan sepatu bootnya lalu menekuk lutut, menatap lurus ke depan. Bohong bila sudah ikhlas, hanya saja lebih memilih tidak peduli lagi tentang kehidupannya. Terkadang hati ini masih sering meradang kala mengingat betapa kejamnya ia, betapa tidak tahu dirinya dia, demi cinta sampai sanggup mengorbankan, melukai, meninggalkan keluarganya sendiri, sambung Amala, suaranya terdengar parau. Namun, kehidupan tetap harus berjalan, kan? Menyimpan dendam dan amarah juga tidak baik bagi kesehatan. Makanya aku bersikap masa bodoh, lagi pula tugasku sebagai seorang kakak juga telah usai. Sekarang Nirma berpendidikan tinggi bahkan telah bekerja di rumah sakit umum. Setidaknya perasaan ini tidak lagi terbebani, sebab sudah berhasil mewujudkan salah satu keinginan mendiang bapak. Bibir Amala mengulas senyum lembut. Kau hebat, Amala. Wanita tangguh, pantang menyerah, sangat berbakti. Demi kebahagiaan seseorang kau rela mengorbankan dirimu sendiri. Layaknya lilin yang membakar tubuhnya demi menerangi. Puji Din tulus. Terima kasih, Din. Bukan aku yang hebat, tetapi doa ibuku begitu manjur dan tentunya dukunganmu serta lainnya yang selalu ada di sisiku.
Amala memalingkan wajahnya guna menatap hangat sang sahabat. Sekarang bolehkah gantian aku yang bertanya, Din? Amala melihat Din mengangguk. Bagaimana perasaan kepada Bang Fikar? Din tertawa sumbang, sorot matanya penuh luka. Tak ada. Aku hanya tinggal menunggu sampai memiliki waktu yang tepat untuk mengajukan rapat. Boleh aku temani, Din? Amala menggenggam telapak tangan Din. Tanpa kau pinta, aku pasti akan memaksamu untuk menemani. Kalau tidak ada kau, siapa nanti yang akan menyadarkan diriku ketika mabuk perjalanan? Seloroh Din, kau ini. Amala menghempaskan tautan tangan mereka, lalu dia ikutan tertawa pelan. Malah, pancingmu disambar ikan, seru Din girang. Umbul-umbul pancingnya juga tenggelam, tanda ada ikan yang nyangkut di mata Kail. Kedua wanita tangguh itu sibuk dengan kegiatan memancing. Batang rumput gulma padi sudah terlihat hampir penuh oleh ikan. Rawa-rawa milik Bang Agam memang terkenal galak banyak ikan. Din pulang yuk, aku haus. Aduh Amala, botol minumnya sudah kosong. Tunggulah sebentar lagi galak-galaknya ini ikan menyambar umpan. Din masih enggan pulang. Sebentar, Mala. Kau jaga pancingnya ya, aku mau petik buah mentimun dulu. Din beranjak, dia hendak memetik buah timun di kebun Bang Agam. Din jangan, nanti ketahuan. Amala protes, tentu saja tidak dihiraukan oleh Din. Tidak lama kemudian Din sudah kembali lagi, dia membawa buah mentimun segar. Enaknya, tadinya aku mau memetik buah semangka, tapi sepertinya masih buah pertama. Sungkan aku kalau mau mengambil sesuatu yang belum pernah dipanen. Kalau timun ini, kan sudah buah kedua, ucapnya seperti orang tak berdosa. Sama saja, namanya tetap mencuri, Din. Mau buah pertama ataupun ke-10, ya tetap apa yang kita lakukan ini maling namanya, sungut Amala, dia ikut mengunyah buah mentimun. Tenang saja, Mala, Nan, asik kali kelihatannya. Banyak betul hasil tangkapanmu, Dek. Bisalah nanti bagi sedikit masakannya. Tiba-tiba Zikri sudah berdiri menjulang di belakang Din. Tidak jauh dari posisi mereka terlihat Agam yang mulai mendekat. Din dan Amala saling pandang. Rasa malu hanya dirasakan oleh Amala. Din malah berdebat sengit dengan Zikri, musuh bebuyutannya. Sedang apa kau di sini? Tanya Din tidak tahu diri. Jelas-jelas ini wilayah Bang Agam. Alis Zikri naik turun, dia terkekeh. Tak salah kau bertanya seperti itu, Dek. Seharusnya abang yang bilang begitu. Bagaimana bisa kalian nyasar sampai sini? Kau tak lihat, kami sedang apa? Lihat, memancing ikan. Kalau sudah tahu, ngapain bertanya lagi? Kurang kerjaan saja, sungut Din. Kembali asik mengunyah buah mentimun. Begitu melihat Agam yang sudah berdiri di belakang Amala, Din langsung berseru, Bang Agam, kami izin memancing, sama minta buah mentimunnya, ya. Telat, Dek, dimana-mana minta izin itu di depan, ini sudah mendapatkan hasil melimpah. Perut pun kenyang, baru bilang, dengus Zikri. Din menarik sebelah bibirnya ke atas, tersenyum menyebalkan. Yang terpenting, kan bilang. Daripada tidak sama sekali. Agam hanya diam, tidak berminat menanggapi. Dia melepaskan sepatu bootnya dan meletakkan persis di samping milik Amala. Kemudian Agam menggulung celana jeans sampai batas lutut. Tanpa kata berjalan tenang lalu masuk ke dalam air rawa. Jangan tanyakan bagaimana ekspresi Amala. Dia hampir kehabisan oksigen dikarenakan terlalu lama menahan napas. Amala melirik sosok berpakaian layaknya koboi itu sedang mengangkat gala bambu yang ditautkan pada bubu. Banyak sekali ikan sepat yang masuk pengilar. Din berseru antusias, matanya berbinar melihat ikan melompat-lompat dalam kotak perangkap. Nur, iya, abang, bersambung, 18, ya, abang. Amala mendongak dan langsung bertemu tatap dengan Manik berbingkai bulu mata lentik. Ada bawa plastik? Tanya Agam, badannya sedikit membungkuk.
Jarak mereka hanya terbentang 2 langkah kaki orang dewasa. Secepat mungkin Amala membuka tas pinggangnya yang tadi diletakkan bersama sepatu, mengambil kresek berwarna hitam. Tanpa disuruh, membuka plastik itu yang langsung menampung ikan berukuran 3 hari. Amala menahan napas, entah mengapa dia menjadi tak percaya diri. Saat ini aroma tubuhnya pasti masam lantaran bau getah bercampur keringat, walaupun sudah menggunakan deodoran, tetap saja masih tercium bau sedikit kecut. Din dan Zikri sedikit menjauh dari dua sejoli itu, mereka sengaja memberikan privasi. Agam bukannya tidak menyadari kegugupan Amala, dia sengaja berpura-pura tidak melihat tangan Amala yang gemetaran. Asteris, sebelumnya aku terlalu hati-hati dalam mendekatimu Nur. Kini sudah saatnya diri ini maju secara terang-terangan. Supaya kau peka, kalau ada seseorang yang sudah 10 tahun memendam rasa cinta kepadamu, batin Agam. Agam sudah memutuskan untuk mengambil jalan lebih berani, tidak lagi hanya memantau dari kejauhan. Ibarat kata, dia akan membabat semua rintangan yang menghalangi jalannya menuju sang idaman hati. Namun, tetap menjaga kehormatan serta martabat Nur Amala. Asteris, kenapa menuang ikan saja lama sekali? Apa Bang Agam tak melihat tanganku tremor gini Asteris? Gerutu Amala dalam hati. Wajahnya sudah panas dingin, tidak berani mendongak dan berakhir melotot menatap ikan yang masuk kantong kresek. Asteris, alhamdulillah selesai juga, sambung kata hati Amala. Segera dia mengikat ujung plastik. Din, Nur, segeralah pulang. Sebentar lagi para pekerja hendak memanen buah semangka, ucap Agam. Din dan Amala langsung mengangguk dan bersiap. Paham betul kalau Bang Agam ingin menjaga kehormatan serta nama baik mereka. Di desa ini interaksi antara lawan jenis yang bukan pasangan halalnya sangat terbatas. Kalau ketahuan berbuat mesum pasti akan mendapatkan sanksi adat setempat. Nur, ya, Abang, sahut Amala dengan nada lembut, yang berhasil membuat hati Agam berdesir hebat. Sedangkan Din dan Zikri senyum-senyum tidak jelas. Tolong ikan sepatnya digoreng kering lalu masak sambal. Nanti mampirlah ke rumah Wahyuni. Ambil daun pucuk ubi yang baru tadi pagi dipetik, Agam berkata, tetapi matanya tidak menatap Amala. Baik, Bang, nanti sore saya antar masakannya, balas Amala. Besok pun tak mengapa, kau pasti lelah. Amala mengangguk patuh. Kemudian dia berjalan bersama Din menaiki bukit yang ditanami semangka dan mentimun. Dek, petik saja buah semangka yang kau inginkan. Daripada nanti anak kita ileran. Teriakan Zikri dibalas lemparan oleh Din. Aduh, kejamnya dikau calon permaisuriku. Zikri mengelus kepalanya yang kena timpuk gumpalan tanah. Rasain, punya mulut tuh jangan asal cakap. Dengus Din. Berhenti dulu, Mala, capek, keluh Din, napasnya memburu. Mereka duduk di bawah pohon buahku ini. Amala, menurutmu Bang Agam bagaimana? Amala menatap intens wajah Din, bagaimana apanya? Ya rupanya, sifatnya, intinya menurut penilaianmu Bang Agam itu laki-laki seperti apa? Amala mengedikkan kedua bahunya, ya sama seperti orang pada umumnya. Ya Allah, maksudku itu penilaianmu secara pribadi. Geram Din terlihat kesal. Amala memicingkan matanya, dia menatap serius manik Din, bibirnya menyunggingkan senyum menggoda. Kau suka ya dengan Bang Agam? Asteris plak asteris. Sakit, Din. Amala mengusap pundaknya yang dipukul cukup keras. Makanya jangan asal cakap. Mana mungkin aku berani memiliki perasaan lebih ke dia. Bang Agam itu bisa dikatakan mendekati sempurna, bila dibandingkan denganku ia bagaikan langit dan bumi. Lagi pula aku memang tak menyukainya secara pribadi, sungut Din. Nah, pertanyaanmu sudah kau jawab sendiri. Kau yang tamatan SMP saja merasa sangat tidak setara dengannya, lalu apa kabar diriku ini? Sudahlah jangan bermimpi terlalu tinggi, hiduplah realistis sesuai kasta kita.
Agar jatuhnya tidak seperti pungguk yang merindukan bulan, ujar Amala. Asteris andai kau tahu Mala, dia sangat mencintaimu. Sayang saja aku sudah berjanji tidak boleh membocorkan rahasia ini Asteris. Din sudah lama tahu tentang perasaan Bang Agam. Dia tidak sengaja mendengar perdebatan antara Wahyuni dan abangnya yang membahas soal Amala. Ayo kita turun, ajak Din, dia sudah bersiap-siap mau meluncur menggunakan pelepah kelapa. Jangan bercanda, Din, bawaan kita banyak, belum lagi semangka ini. Turun biasa saja, tolak Amala. Ayolah, anggap saja kita bernostalgia. Pas sekali tanahnya sudah bersih dari tanaman. Dulu tempat ini jadi arena bermain kita bersama Wahyuni dan Mutia. Gelindingkan saja semangkanya, Din tetap kekeh. Nggak mau. Ah, Din. Din begitu licik, dia mendorong sekuatnya tubuh Amala yang duduk di pelepah. Berakhir gadis itu terjun bebas, baru setelahnya dirinya menyusul. Plastik ikan ada di antara pahanya, buah semangka pun sudah meluncur. Hahaha, tunggu, Mala. Di sisi lain bukit, sudut bibir Agam menyunggingkan senyum hangat. Tidak perlu melihat dia sudah tahu apa yang dilakukan kedua sahabat adiknya. Pasti menaiki pelepah milik anak-anak desa yang setiap sore hari bermain di area ini. Nirma, Nirma, buka pintunya. Jangan pura-pura tuli kau. Cepat buka. Biatun menggedor-gedor pintu kamar sang menantu. Ekspresi wajahnya merah padam. Pintu pun dibuka dari arah dalam. Muncullah Nirma yang masih mengenakan seragam kerjanya. Dasar jorok. Pulang kerja bukannya ganti baju malah langsung molor. Kau kira rumah ini hotel apa? Biatun berkacak pinggang. Emosinya tidak terbendung lagi. Nirma menunduk, sebenarnya dia masih sangat mengantuk. Maaf, Buk. Tadi, Nirma capek sekali. Biatun menunjuk kening sang menantu, matanya melotot sempurna. Alasan teros, kau ini benar-benar tidak becus jadi orang. Mana pemalas sekali, menanak nasi bisa-bisanya gosong, menumis sayur kalau gak keasinan ya hambar. Menyapu rumah masih banyak tertinggal debu dan rambut rontok. Ya ampun Nirma, kau bisanya apa sih? Gigi Biatun sampai bergemeletuk, napasnya memburu. Sekarang cuci piring sana. Bisa-bisanya habis makan kau letak begitu saja piring kotornya. Kau anggap aku apa? Babumu. Maaf, Buk. Tadi perut Nirma benar-benar tidak nyaman, ucapnya apa adanya. Ia mengelus perutnya yang sudah terlihat sedikit membuncit. Muak aku mendengar alasanmu yang itu teros. Kau berbeda sekali bila dibandingkan dengan kakakmu. Amala sangat rajin, tanpa dipinta langsung merapikan rumah ini bila ia berkunjung, memasak menu lezat, bahkan tak jarang pula memijat ibu. Sedangkan kau, amit-amit jabang bayi betullah. Biatun berbalik berlalu begitu saja. Telapak tangan Nirma mengepal begitu erat, dia paling tidak suka bila dibandingkan dengan kakaknya. Dia kira setelah menikah kehidupannya akan layaknya ratu, ternyata menjadi babu. Lelah bekerja di rumah sakit sebagai perawat, begitu sampai rumah pun tidak bisa langsung istirahat. Harus berjibaku dengan pekerjaan yang begitu dia benci, memasak, beberes rumah. Mas, panggil Nirma lirih pada sang suami yang terkapar di sampingnya usai bercinta. Balas Yasir, dia sudah sangat mengantuk. Rasanya hatinya seperti dicubit, belakangan ini komunikasi mereka begitu buruk. Perlakuan pria yang sudah 3 bulan menjadi suaminya sangat berbeda bila dibandingkan saat dulu menjalin cinta terlarang. Yasir hanya mendatanginya manakala menuntut haknya, selebihnya dia tidak acuh. Apa enggak sebaiknya kita hidup mandiri, Mas? Bersambung.